Gua tahu ketika lu menjadi content creator atau lu berusaha ngonten, mau itu di TikTok, Instagram, YouTube, apapun itulah pokoknya sosial media. Dan lu yang terpenting bukan siapa-siapa. Lu nggak ada backingan, lu nggak ada orang yang ngebawa lu ke sosial media itu sendiri. Nah, ya udah, lu akan merasa berat di 1 tahun pertama. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian. Emang sih sangat berat banget kalau misalnya kalian menjadi content creator 1 tahun pertama. Terus 2 tahun pertama atau 3 tahun selanjutnya gimana bang? Nah, jadi gini guys ya. Buat teman-teman di sini mungkin ada yang ngerasain hal kayak gini, ada juga yang gak ngerasain. Karena kebanyakan orang yang ngerasain 1 tahun pertama, mereka tuh bisa dibilang ya udah gak ada bawaan dari siapa-siapa. Mereka terjun sendiri, belajarnya sendiri. Biasanya kalau misalnya kalian fokus ke gaming nih, kalian gak ada di circle A atau circle B, atau kalian gak masuk circle-nya Mas Dian, atau gak masuk circle Bang Arab dan lain-lain. Pokoknya intinya itulah. Nah, jadi teman-teman ya udah tuh muncul aja gitu di permukaan YouTube atau di permukaan TikTok sendirian gitu. Nah, baru nanti teman-teman kayak disuruh survive gitu. Mau ke circle siapa, main sama siapa, segala macamnya. Nah, tentunya untuk tahun pertama pastinya akan sangat berat banget dari teman-teman, apalagi teman-teman ya belum ada basicnya buat ngedit, basicnya ngomong kayak gini nih, depan kamera langsung. Nah, kalau misalnya kebanyakan teman-teman pastinya awal-awal pasti ada rasa canggung, atau nggak mungkin ada rasa kayak ini kayaknya videonya jelek dah, ganti ah. Nah, makanya itu kenapa setiap kali bikin konten pastinya mau nggak mau apapun itu hasilnya murni, semurni-murninya video itu bakal gue upload. Karena apa? Karena itu secara nggak langsung bakal nggambarin gue kalau misalnya gue itu sedang berproses. Walaupun video gue itu nggak FYP, video gue itu nggak naik ke beranda atau nggak ke kalian semua, tentunya ya gue ambil positifnya aja. Kalau misalnya nggak apa, kalau misalnya gue nggak dapet AdSense dari YouTube, setidaknya gue bisa ngembangin skill public speaking gue lewat YouTube atau lewat Instagram, bahkan TikTok. Nah, pastinya setiap perjuangan atau setiap tahap proses yang kita laluin itu punya hasil yang kita belum lihat untuk sekarang. Makanya kenapa kalau kalian berjuang terus, apalagi di content creator ya, mau itu di YouTube, TikTok, Facebook, nah 1 tahun, 2 tahun itu pasti akan sangat berat. Nah, kenapa teman-teman sering banget ngebandingin sama orang yang udah 5 tahun ke atas, atau nggak mungkin udah 10 tahun untuk bahasanya ngebrandingin dia sendiri? Karena ya mereka tuh udah lama banget di YouTube cuy. Mereka tuh udah lama banget di sosial media, udah lama banget di TikTok, di Instagram, di Facebook. Teman-teman ngebandingin yang teman-teman baru nyemplung sama sekali. Nah, bahasanya baru 3 bulan lah, ngebandingin sama orang yang udah 6 tahun, 7 tahun. Ya udah, ya bisa dibilang teman-teman malah kecewa aja gitu, merasa kalau misalnya konten gue gak naik-naik. Ya wajar. Karena apa? Karena ini teman-teman baru mulai. Coba kalian lihat kalau misalnya teman-teman buka YouTube atau channel dia, coba teman-teman lihat nih. Nah, di video terlamanya coba guys ya. Nah, video terlama teman-teman lihat ya paling dari videonya burik, editingnya gak jelas, segala macam ya loh. Gua awal-awal bikin video long aja bisa sampai 20 menit loh. Sampai 20 menit, sampai 1 jam malah tuh, 1 jam 24 menit. Tapi ada aja yang nonton ya, 236 ribu. Terus ya pokoknya game-game yang bisa dibilang gak terlalu terkenal, cuman ya mumpung gua ada budget segitu makanya gua main begitu. Dan ya gua gak lama juga di di YouTube Bang Gaming, cuman setahun 2 bulan atau 3 bulan gitu, lupa. Dan udah mencapai segini kurang lebih. Dan ini berkurang, pokoknya maksimal tuh 315 ribu. Pastinya gue udah gak aktif lagi, udah gak konten lagi di channel ini, pastinya akan menurun. Dan itu wajar, karena ya subscriber yang lama itu banyak yang non aktif, apalagi channel-channel mereka yang udah mati dan bakal dihapus sama YouTube. Itu gak masalah sih. Dan akhirnya di sini gue belajar kalau misalnya lu lebih baik mulai sesuatu itu dari nol dibandingkan lu cuma jadi penonton doang. Karena banyak orang yang dia milih nyari circle duluan atau nyari relasi duluan dibandingkan mereka langsung turun, ya bisa dibilang mulai dulu dari awal gitu. Dan pastinya ketika teman-teman baru mulai atau baru ngonten 1 tahun pertama, tentunya banyak tantangan, kayak teman-teman harus bisa manajemen waktu, nyari duitnya, budgetingnya, segala macamnya. Apalagi teman-teman fokus ke gaming, beli gamenya, pastinya kan banyak yang krek-krekan ya. Kalau misalnya teman-teman fokus ke mukbang, beli makanannya, semuanya itu butuh modal. Kecuali apa? Kayak gini nih,
Kecuali kayak gini edukasi, tapi modelnya itu ya udah analisa aja, analisa berdasarkan pengalaman begitu guys ya. Nah buat teman-teman pokoknya semangat terus untuk 1 tahun pertama kalian konten. Ingat nggak sendirian teman-teman. Walaupun teman-teman gagal setahun 2 tahun pertama, pasti akan ada momentum di mana teman-teman tuh bakal berhasil. Nah kalau misalnya ada yang nggak berhasil, coba evaluasi lagi, cari seluk buluknya atau cari kesalahannya, celahnya di mana kesalahan dari teman-teman. Dari editing kah? Dari public speaking kah? Dari mungkin teman-teman thumbnailnya, judulnya, atau apapun itu teman-teman cari. Karena sekarang kalau misalnya di YouTube itu ada analisis data, teman-teman bisa menganalisa ya, dari viewernya itu nonton jam berapa, usianya berapa, siapa aja nonton, dan teman-teman bisa menyesuaikan sama subscriber kalian. Mungkin itu aja guys ya buat teman-teman. Semangat terus pokoknya, jangan pantang menyerah. Ingat, kalian mau sukses butuh namanya pengorbanan, perjuangan. Jangan sampai teman-teman terlalu termanjakan dengan teknologi zaman sekarang. Gue Bang Ari Jendong pamit undur diri. Sekian, semoga bermanfaat and see you next time. Bye.